Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, kembali lagi nih caster podcastnya Tropol. Di podcast kali ini, kita akan berbincang nih yang menarik bersama tokoh komunitas ataupun mahasiswa yang berprestasi. Sobat Pompong, kali ini kita akan membahas nih permadiksi dan beasiswa KIP kuliah. Kita akan membahas apa saja ya keunggulan ataupun keutamaan dari KIP kuliah tersebut. Nah, Sobat Pompong penasaran bukan? Oke, kali ini nih kita kembali bersama saya, Rabiatul Adawiyah. Untuk podcast kali ini kita mengundang bintang tamu ataupun narasumber kita yang bernama Fauzan Wahyu Saputra, yang merupakan Ketua Umum Permadiksi Beasiswa KIP Kuliah. Salam kenal, Bang. Salam kenal juga. Baik, langsung saja nih kita pertanyaan seputar tentang permadiksi dan beasiswa KIP kuliah. Nah, menurut Abang Fauzan nih, Ketua Umum Permadiksi nih, kalau boleh tahu nih ya Bang, permadiksi itu apa dan fungsinya itu seperti apa gitu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Wahyu Putra. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Saat ini saya sedang ada di semester 7, udah mau akhir ya. Dan juga alhamdulillah kali ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Permadiksi dan KIP Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2023-2024. Nah, berbicara tentang permadiksi. Permadiksi itu organisasinya kampus, di setiap kampus bahkan itu udah mulai ada, bahkan di Medan juga udah banyak itu. Permadiksi ini organisasi yang menyatukan mahasiswa bidik misi yang ada di kampus itu gitu. Nah, tujuannya sendiri itu atau fungsinya sendiri itu kalau di kampus kita itu fungsinya untuk merangkul teman-teman yang ada di beasiswa bidik misi ataupun KIP kuliah untuk sama-sama berkontribusi, sama-sama bekerja sama untuk menaikkan nama kampus dari jalur apa? Dari jalur prestasi. Jadi lebih mengutamakan ke prestasi untuk mahasiswa bidik misi karena namanya di bidik misi itu memang ditekankan di sini, ditekankan untuk punya torehan prestasi gitu di setiap mahasiswa bidik misi, karena mahasiswa bidik misi itu istimewa gitu. Itu sih. Selanjutnya nih Bang, Abang kan sebagai ketua nih yang diberi tanggung jawab nih kepada universitas, khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dijabat untuk pemimpin yang mengarahkan adik-adik kita program bidik misi yang ada di UMSU sejauh ini. Bagaimana ya Bang prestasi yang diperoleh anak-anak bidik misi tersebut? Alhamdulillah untuk prestasi, bahkan sampai baru kemarin itu kalau nggak salah di pos ada salah satu teman kita dari bidik misi Stambuk 2020 namanya Khairul Fahmi dari KIP kuliah juga dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu luar biasa memang, Masya Allah dia juga sangat berkontribusi lah untuk kampus dan terutama juga untuk di bidik misi gitu, naikkan nama kampus dari bidik misi. Nah, itu salah satunya kemarin dia dapat juara 2 di UAD. Salah satunya itu. Kemudian untuk prestasi yang lain alhamdulillah kemarin juga kita dapat pendanaan 86 tim. Itu lebih kurangnya juga banyak kok mahasiswa bidik misi yang memang dalam kontrak kuliah kami Kak, itu ada salah satu persyaratan yang mewajibkan kami untuk ikut PKM, program kreativitas mahasiswa. Kami juga diwajibkan untuk itu gitu Kak. Jadi alhamdulillah sedikit banyaknya juga banyak yang berkontribusi di PKM salah satu di situ, karena di kampus kita itu sekarang ini lebih ke program PKM itu memang dimatangkan kalau kita di sini gitu sih Kak. Begitu. Berbicara tentang bidik misi nih kan Bang, di kampus kita nih beragam nih beasiswanya. Salah satunya beasiswa KIP gitu kan, beasiswa KIP kuliah.
Nah, kalau boleh tahu nih, apa saja sih keunggulan dari beasiswa KIP itu? Yang pastinya kalau kita berbicara masalah KIP kuliah ataupun bidik misi, salah satu yang dikejar itu eh, biaya sekolahnya atau biaya pendidikannya gitu. Karena bagi mereka atau kayak saya nih gitu kan, mengikuti program bidik misi dan KIP kuliah dari pemerintah itu eh, dibebaskan UKT sampai 8 semester, alhamdulillah. Dari semester 1 ke semester 8 itu nggak bayar UKT, cuman kalau lewat saya belum tahu juga nih infonya bagaimana gitu kan. Terus untuk biaya hidup alhamdulillah dapat juga Kak. Untuk yang tahun kami di tahun 2020 itu dapat biaya hidup sebesar 4.200.000. Nah, untuk yang di tahun 2021-nya itu kalau saya nggak salah 5.200.000 Kak gitu per 6 bulan. Itu dikeluarkan setiap 6 bulan sekali. Lumayan banyak juga ya, Bang. Terus nih kan, Bang, masih banyak nih yang di luar sana yang belum tahu nih tentang beasiswa KIP kuliah ini. Jadi tanggapan Abang bagaimana tuh ya, Bang, untuk solusinya gitu? Sebenarnya sih pandai-pandai kita untuk mencari informasi, siapa lagi yang di kelas 12 gitu kan, sekarang yang ada di kelas 12. Mulai dari sekarang pandai-pandailah mencari informasi, karena juga saya waktu saya juga di kelas 12 eh, cari sendiri itu informasi, mulai dari internet ataupun dari TV juga ada kadang disiapkan gitu untuk bidik misi KIP kuliah itu bagaimana gitu, karena memang program pemerintah gitu kan Kak. Jadi pandai-pandai kita untuk mencari informasi yang pertama. Yang kedua, cari relasi. Nah, cari relasi itu juga penting. Kenapa? Kita bisa bertanya secara langsung dengan orang yang udah berkecimpung di dalamnya gitu. Jadi misalnya kita di sekolah nih, ada abang-abang kita misal kuliahnya di UMSU gitu, bidik misi juga. Nah, kita bisa bertanya secara langsung gitu melalui dianya gitu. Karena juga yang dari saya juga itu banyak tuh adik-adik saya yang di SMA saya dulu, di SMA Dharma Pancasila di eh, Dr. Mansur. Itu mereka juga banyak yang bertanya ke saya gitu, Bang, gimana ya cara daftar untuk KIP, persyaratannya apa aja ya gitu. Nah, yang ketiga, cari informasi terkait kampus yang ingin dimasuki gitu. Misalnya mau masuk UMSU nih. Nah, eh, paling tidak untuk syarat dan ketentuan itu nggak terlalu jauh berbeda antara tahun yang satu dengan tahun yang berikutnya gitu. Jadi sering-sering cari informasi sih intinya gitu. Cari informasi berarti. Ya. Nah, untuk yang terakhir nih, Bang, pertanyaannya. Kalau tadi tentang adik-adik yang kelas 12 SMA kan, jadi apa sih, Bang, motivasi untuk mereka gitu yang ingin mencapai beasiswa KIP kuliah ini gitu? Motivasinya itu ya, eh, yang pertama tuh memang punya harus motivasi belajar yang tinggi gitu Kak. Kenapa? Ya seperti yang kita tahu, di bidik kuliah pakai jalur KIP kuliah itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu bagaimana gitu. Seperti yang tadi saya katakan, di kontrak kuliah kami tidak ada sesuatu pun yang dapat bisa mengubah keadaan keluarga kita yang saat ini susah, tidak jauh dari kata pendidikan gitu Kak. Jadi mau bagaimanapun tetap kejar pendidikan, sesulit apapun kita dalam eh, kehidupan ini gitu, kejarlah pendidikan dulu gitu, karena pendidikanlah yang bisa mengangkat derajat kita sebagai manusia gitu Kak. Karena Allah juga udah menjamin gitu Kak, barang siapa yang mencari ilmu pasti akan kudikan derajatnya gitu Kak. Bahkan di Al-Quran juga berkata seperti itu gitu. Jadi janji Allah itu untuk meningkatkan derajat orang yang berilmu itu memang udah pasti gitu. Nah, maka kejarlah ilmu itu gitu Kak. Jadi motivasi belajar, kemudian orang tua, kemudian tahu potensi diri kita gitu sih Kak. Nah, by the way nih kan, Bang, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih ya, Bang, simbolik untuk beasiswa KIP kuliah ini, kalau boleh tahu? Nah, kalau simbolnya kan kita nggak tahu nih, kadang di kampus itu mana sih mahasiswa yang bidik misi, mana sih mahasiswa di kuliah gitu kan. Nah, jadi sebagai tanda pengenal kami itu digabung gitu Kak, antara tanda pengenalnya dan juga
kami ada kartu ATM-nya gitu Kak. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini sekaligus di sini ada nama pemilik kartunya dan juga ada NIM, ada nomor induk mahasiswa juga di situ gitu Kak. Jadi di sini ID card atau tanda pengenalnya dan juga sekaligus kartu ATM-nya gitu Kak untuk ngambil uang biaya hidupnya gitu sih Kak. Gitu sih. Kalau boleh tahu juga nih ya Bang, apa sih strategi biar bisa dapat kartu tersebut? Kan menarik juga tuh, ada warna ungu-ungunya, apalagi ada gambar Garudanya juga. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya gitu kan. Yang pertama itu memang harus ada motivasi dari kita sendiri gitu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk bisa kuliah melalui program KIP kuliah itu memang gampang-gampang sulit sih Kak, untuk apalagi untuk berkasnya, untuk ngurus-ngurus berkasnya itu memang harus ekstra sabar juga gitu Kak. Kadang kita kesana kemari gitu kan. Cuman ya memang harus inilah Kak, harus punya motivasi sih gitu. Untuk persyaratannya ya tergantung dari kampusnya sih gitu. Misal kayak kalau di UMSU kayak saya bilang tadi, syarat dan ketentuan itu berbagai macam ragam. Ada dia yang dari nilai rapot, dimasukkan nilai rapot, terus ada listrik rumah, ada macam-macam lah gitu Kak. Itu salah satunya sih gitu. Syaratnya harus melampirkan lumayan banyak sih berkasnya gitu yang harus dipersiapkan, karena memang seleksinya cukup ketat, apalagi yang daftar banyak gitu kan Kak. Siapa sih yang nggak mau kuliah gratis gitu kan Kak, udah gratis dapat biaya hidup gitu kan. Seleksinya ketat, maka dari itu gitu, supaya tidak jatuh ke tangan orang yang salah gitu sih, supaya tepat sasaran tadi gitu kan, supaya yang dari ekonominya yang sulit dia punya prestasi, dia bisa melanjutkan studinya gitu. Jadi nggak salah sasaran, tepat sasaran jadi gitu sih Kak. Menarik juga ya Bang. Nah itu dia Sobat Pompong, dapat disimpulkan bahwasanya mengenai tentang kelas 12 juga tuh buat adik-adik nih, capailah prestasi, tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina ya, seperti hadis dalam agama Islam. Nah, jadi apalagi kita mencapai derajatnya orang tua, maka ridho kita pun juga Masya Allah banget gitu. Nah, jadi itu aja Sobat Pompong. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam Pres Mahasiswa.